Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifat Wadaya. Saya dari kelas R dengan NIM 122. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek yang dibuat oleh kelompok saya. Di sini kami membuat program untuk aplikasi klinik online. Nah, di sini itu kita menggunakan library. Library yang kita gunakan itu terdapat 4 macam, yaitu ada array list, hash map, list, dan juga map. Terus di sini kita juga mempunyai interface. Interface ini bernama dapat dicetak yang memiliki metode untuk mencetak info yang digunakan untuk kelas yang dapat mencetak informasinya sendiri. Lalu di sini terdapat kelas public entitas klinik yang mengimplementasikan interface dapat dicetak. Mempunyai variabel nama, alamat, dan telepon. Mempunyai konstruktor untuk menginisialisasi variabel tersebut. Dan juga memiliki metode cetak info untuk mencetak informasi di kelas entitas klinik. Lalu selanjutnya yaitu ada kelas dokter. Kelas dokter ini merupakan subkelas dari entitas klinik. Memiliki variabel tambahan yaitu spesialisasi, ID, variabel statik untuk ID selanjutnya, dan variabel uh, statik final untuk menetapkan huruf awal ID dokter. Memiliki konstruktor juga untuk menginisialisasi variabel tersebut. Kelas dokter ini memiliki metode yang meredefinisi metode cetak info superclass untuk mencetak informasi tambahan untuk dokter, dan juga memiliki metode untuk mendapatkan uh, ID dokter. Di sini terdapat kesalahan sedikit. ID dokter. Oke. Selanjutnya yaitu kelas pasien. Kelas pasien ini juga merupakan kelas subkelas atau kelas anak dari entitas klinik. Nah, subkelas pasien ini memiliki variabel ID, variabel static untuk menghitung ID selanjutnya juga, dan juga memiliki variabel static final untuk menetapkan huruf awal ID pasien. Memiliki konstruktor juga untuk menginisialisasi variabel tersebut. Memiliki metode untuk mendapatkan ID pasien, dan juga memiliki metode untuk meredefinisi metode superclass untuk mencetak informasi pasien juga. Lalu di sini ada kelas jadwal. Kelas jadwal ini memiliki variabel ID pasien, ID dokter, tanggal, waktu, dan juga memiliki konstruktor untuk menginisialisasi variabel tersebut juga. Lalu memiliki metode untuk mendapatkan ID pasien, ID dokter, tanggal, dan waktu. Selanjutnya ada kelas manajemen klinik. Nah, kelas manajemen klinik ini adalah kelas untuk mengelola data yang terkait dengan klinik seperti dokter, pasien, obat, jadwal, memiliki variabel untuk menyimpan daftar data dalam bentuk list atau map. Memiliki metode untuk menambahkan data baru, memeriksa ketersediaan data, mencetak informasi data, seperti ini. Semua metode yang ada di kelas manajemen klinik ini berguna untuk mengelola informasi entitas-entitas klinik. Lalu kita lanjut ke kelas main. Kelas main ini memiliki nama kelas aplikasi klinik. Mempunyai variabel statik final yang digunakan untuk membuat objek scanner dan manajemen klinik yang akan digunakan di seluruh aplikasi klinik, menggunakan looping while yang akan terus berjalan selama variabel exit bernilai false. Mencetak informasi klinik berupa nama klinik, alamat, nomor telepon. Memiliki pilihan menu dan menggunakan konsol next integer untuk membaca inputan. Lalu menggunakan konsol next line untuk membersihkan new line dari buffer. Menggunakan switch case yang memiliki metode untuk melakukan operasi seperti tambah pasien, melihat daftar pasien, tambah dokter, melihat daftar dokter, tambah obat, mengurangi stok obat, melihat daftar obat, menambah jadwal janji temu pasien dan dokter, melihat jadwal janji temu pasien dan dokter tersebut. Metode ini membaca inputan dengan objek scanner
membaca inputan dengan objek scanner dan memanggil metode yang sesuai dengan inputan yang diminta. Memiliki pilihan 0 yang digunakan untuk mengatur nilai exit menjadi true dan mengakhiri looping jika pengguna memilih untuk keluar dari aplikasi. Program tersebut ini dirancang untuk sebuah aplikasi klinik sederhana untuk melakukan operasi manajemen klinik. Oke, lalu kita akan mencoba untuk running program tersebut. Oke, jadi outputnya ini terdapat nama aplikasinya yaitu eMedic Clinic, terdapat nama kliniknya, terdapat alamat kliniknya, dan terdapat telepon kliniknya. Lalu kita akan mencoba menu-menu yang ada di aplikasi ini, yaitu yang pertama ada menu tambah pasien. Kita masukin nama misalkan Mawar. Alamat pasien misalkan Cilacap. Telepon pasien 0123456678. Kita lihat ya di daftar pasien apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, di sini sudah terdaftar atas nama Mawar dan Cilacap, alamat Cilacap yang tadi sudah kita inputkan. Lalu kita mencoba untuk menu ketiga yaitu tambah dokter. Kita tambah dokter di sini yaitu Dokter Lili. Dokter Lili, alamat dokter misalkan di Bekasi. Nomor telepon dokter misalkan 0822456789. Spesialisasi dokter misalkan dokter objin. Oke, kita lihat di daftar dokter apakah sudah terdaftar atau belum. Di sini sudah terdaftar atas nama Dokter Lili dari Bekasi dengan spesialisasi objin. Lalu kita kita tambahkan obat masuk dengan pilihan 5. Kita tambahkan obat, misalkan obat, kita misalkan tambahkan obat Proma. Jumlah stok obatnya misalkan ada 50. Lalu kita lihat di daftar obatnya yaitu di nomor 7. Proma sudah masuk dengan stok 50. Lalu kita akan mengurangi jumlah obat itu. Jumlah obat dikurangi yaitu misalkan kita kurangi apa ya? Paracetamol. Paracetamol. Jumlah obat yang akan dikurangi misalkan 30. Lalu kita lihat lagi di daftar obat apakah sudah berkurang atau belum. Paracetamol tadi stoknya 100. Kita lihat lagi ya. Di stoknya 100, jadi 70 karena kita sudah menguranginya tadi ya. Lalu kita mencoba menu ke tambah jadwal. Nomor 8. Kita masukkan ID pasiennya. Kita lihat ya tadi ID pasiennya ada siapa aja. Misalkan saya P02. P02. ID pasiennya, ID dokternya misalkan aku mau sama dokter apa ya, dokter gigi. D02, dokter Ferry. D02. Tanggal janjinya misalkan aku mau di tanggal 25. 25 Mei 2024. Masukkan waktu janji temunya jam 10.00. Nah, lalu kita lihat daftar jadwalnya ya, nomor 9. Nah, di sini sudah terdaftar dengan pasien atas nama Rifatul Hidayah, saya. Dengan alamat, telepon, dan ID pasien, lalu terdaftar dokternya juga, Dr. Ferry, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 13, dan spesialis dokter gigi ID dokter D02 sesuai dengan inputan yang kita masukkan tadi, begitu juga dengan tanggal dan waktu yang kita inputkan. Lalu kita mencoba untuk keluar.
Nah, waktu kita keluar nanti di sini akan ada output terima kasih salam sehat dari iMedi. Jadi semua menu dan semua metode yang kita pakai di sini tuh berhasil ya. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.